Jadi kita nggak perlu lah cari identitas dari orang luar ya. Kita punya identitasnya sendiri. Itu orang Islam seperti itu. Para setan itu selalu membuat ya anak-anak Adam itu melihat sesuatu yang buruk dihiasi-hiasi. Jadi perempuan yang paling berkah itu ternyata yang standar maharnya paling simple. Selamat datang di perdebatan terpenting bulan ini tentang Valentine. Jadi gimana Mas, Valentine itu gimana sih? Aku mau ngebahas kita Valentine seperti apa. Dari POV Selo nih. Oke, POV aku dulu ya. Aku sebagai orang awam, Valentine itu bagi aku, pertama, Valentine itu sebagai hari confession atau mengungkapkan perasaan kepada orang terkasih. Terus kayak menghargai teman-teman kita, kayak misalkan dari segi kita kasih coklat itu untuk kayak, oh ini teman-teman berharga banget ini nih, gitu. Terus yang ketiga, jujur, hari promo hunting diskon besar-besaran. Gitu. Kayak gitu menurut aku. Soalnya nih ya, kalau dari kasus aku, Valentine kebelakangan nih yang pernah aku lakuin. Aku tuh pernah mengasih suatu coklat ke orang terkasih. Aku ngasih suatu coklat ke dia, ya walaupun hasilnya nggak begitu manis ya. At the end kita benar-benar ya udah gitu aja. Sabar ya. Betul. Tapi back to the topic, Valentine itu apa Mas? Kalau dari sisi sejarah Valentine itu banyak ya sumbernya ya. Tapi mungkin yang paling mendekati itu katanya ada orang yang namanya Saint Valentine ya. Katanya menikahkan di tanggal 14 Februari itu banyak anak muda dinikahin. Nah, terus karena sebab itu dia dibunuh. Saya juga nggak tahu kenapa dia dibunuh atas sebab itu. Ya teman-teman bisa cari sumbernya. Kalau teman-teman yang lebih paham juga bisa komen nih. Sebenarnya Valentine itu sejarahnya bagaimana? Bener banget. Disclaimer ya teman-teman. Saya bukan expert di bidang sejarah. Betul, sejarah tentang Valentine ini. Teman-teman boleh banget nih di forum diskusi kita. Menurut teman-teman dari yang Saint Valentine ini kayak gimana sih POV-nya? Nah, tapi kita mau bahas Valentine dari sisi keagamaan kita. Ya. Agama Islam. Agama Islam. Nah, kalau dari yang tadi saya sebutin ya, misalkan hari untuk mengungkapkan kasih sayang, apalagi yang diungkapkan kasih sayangnya itu orang tua misalkan ya. Oke. Kemudian teman ya. Sebenarnya kalau teman laki-laki ya atau teman main, kita kasih coklat, kita kasih bunga ya. Misalkan orang tua kita kasih bunga, secara umum sih nggak ada masalahnya ya. Secara umum nggak ada masalahnya. Cuman mungkin kita nggak perlu untuk mengkhususkan hari tersebut. Karena dalam Islam sendiri Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum itu dia bagian dari mereka. Jadi kita nggak perlu lah cari identitas dari orang luar ya. Kita punya identitasnya sendiri. Itu orang Islam seperti itu. Berarti evaluasi buat diri aku tuh, kalau misalkan mau apresiasi kayak hari spesial, jangan di Valentine aja gitu. Di hari lain deh, jangan tanggal 14 banget. 15 nggak apa-apa, karena udah nggak hari itu kan. Tahu yang pentingnya bakti sama orang tua, baik sama temen yang nggak harus satu hari. Dan juga yang harus di note, nggak harus coklat, nggak harus bunga, nggak harus, pokoknya apapun itu asalkan itu berguna buat mereka yang kita kopi kasih. Juga nggak apa-apa. Kopi boleh banget. Bukan jualan ya, nggak ada apa-apanya di sini. Aduh, kita kalau mau endorse boleh banget. Boleh. DM di kita nih, email di bawah sini ya. Oke. Cuman tadi kan saya bilang ada temen ya pernah mungkin Valentine tahun sebelumnya ya pernah mengungkapkan tapi hasilnya tidak baik ya. Ya itu mungkin karena caranya tidak baik nih. Bisa jadi seperti itu. Jadi kan enggak suatu hal yang tidak rahasia ya. Kalau di tanggal tersebut coba kita baca berita kan mungkin ada yang tertulis barang tertentu laku keras saya nggak sebut ya barang tertentu keras tuh apa maksudnya something kemudian proteksi ya Mas ya mungkin. Oke. Ya jadi ini mungkin perisainya Captain America lah. Betul, iya lagi di Amerika kan banyak tuh proteksi. Ya, seperti itu. Nah kemudian hotel-hotel juga ternyata terbook pada tanggal situ kan kita bisa tahu lah ya ternyata bagi sebagian orang Valentine itu digunakan ajang pembenaran. Nah ini situasi globalnya lagi mendukung nih. Ya oke lah saya lakukan di tanggal 14 Februari ini. Jadi itu ada istilahnya UUZ lah. UUZ. Tahu UUZ apa? Ujung-ujungnya zina. Jadi walaupun dihiasin dengan coklat, bunga, kayaknya indah banget ya, kayaknya romantis sekali, tapi ujung-ujungnya accident juga, gitu, kecelakaan. Jadi ya nggak baik lah, nggak baik. Itu
setan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi para setan itu selalu membuat ya anak-anak Adam itu melihat sesuatu yang buruk dihiasi-hiasi. Ini contohnya. Kan itu perbuatan yang buruk, tapi lihat mukadimahnya ya kan, ada coklat, ada bunga ya kan, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya Iya, pesen kamar. Tuh, ini nggak baik ya. Aduh, iya lagi. Kan sebagian orang nih seperti itu. Kalau sebagian orang cuma ngasih coklat dan bunga masih lebih mending, tapi bisa menjerumus ke situ. Kan? Betul. Itu seperti mendekati kan. Kata Allah, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Perhatikan di sini Allah nggak mengatakan wala taznu, jangan lakukan zina. Tapi Allah melarang wala taqrabuz zina. Oh, jadi yang dilarang udah dari mendekatinya. Betul. Berarti segala jalan yang menuju ke arahnya itu udah dilarang. Teman-teman yang berarti yang udah pernah kayak aku memberikan coklat atau memberikan apa ya, merayakan Valentine, evaluasi diri deh. Berarti kayak merenung lagi. Apa sih manfaatnya? Iya, apa manfaatnya buat teman-teman? Kalau emang niat kalian buat mengapresiasi teman, keluarga, itu juga nggak usah di tanggal 14 sih. Kayak Bisa. tanggal hari-hari lain Betul, aja. hari-hari Dan juga lain. nggak harus coklat banget, apa aja bebas gitu. Yang penting berguna. Nah, kenapa nggak nikah aja, kan halal? Menurut kamu? Nikah. Nikah. Emang susah ya? Susah sih. Susah sih Mas. Kalau kita deep down ya, susah nih ya. Pertama, aku masih terlalu muda buat nikah. Terus juga nikah nih ya, fun fact di isu-isu nasional kita, susah Mas. Belakangan katanya angka pernikahan Gen Z menurun atau Iya, generasi untuk bener generasi Gen Z menurun ya. Bener banget, apalagi Gen Z sekarang nih ya Mas, yang sepantaran aku tuh udah mulai mikir, aduh nikah berat banget Mas, ekspektasi orang tua. Ekspektasi mertua. Oke, ekspektasi mertua juga lagi. Nah, makanya nih ya, untuk ekspektasi itu agak berat ya Mas untuk dibahas. Pertama-tama dari segi satu nih ya, aku jabarin. Pertama, orang tua tuh menginginkan kita tuh nikah dengan segala kemewahan, punya wedding organizer, punya event organizer di gedung mewah, invite orang sebanyak-banyaknya. Tapi kan berat ya Mas ya, uangnya kan berat banget kan. Mending buat hidup sehari-hari ya. Bener, uangnya kan kalau misalkan kita nikah ya oke lah cukup. Tapi nggak terlalu berlebihan, itu kan udah bisa, uangnya bisa kita tabung nih. Betul. Oh, untuk persiapan ekonomi keluarga kita pada saat nikah, misalkan untuk planning punya anak kan nggak jadi gitu aja terus kita telantarkan Mas, kita butuh pendidikan, uang pendidikan untuk anak itu mahal Mas sekarang. Betul. Terus juga bayi juga butuh maintenance, kita kasih ASI yang terbaik. Gimana cara menghasilkan ASI yang terbaik? Iya. Ibunya kan harus makannya mendapatkan makanan yang sangat baik kan. Itu sih. Ada apa struggle lagi nih untuk para Gen Z yang nikah atau yang mau nikah? Susah. Takut ya. Banyak hal yang dikhawatirkan ya. Betul, apalagi kalau kita benar-benar ngomongin dalam ya, kan emang inti permasalahannya kan uang ya. Di antaranya adalah uang, kesulitan uang itu. Nah, tapi itu akan kita bahas di next segment. Mungkin episode selanjutnya teman-teman tunggu aja. Oke. Nah, berarti sekarang kita dari sisi solusi dari hari Valentine ya, Benar. 14 Februari. Tadi saya tanya kenapa nggak nikah, ternyata ya saya mewakili lah teman-teman, ada kesusahan ya bagi orang yang mau menikah. Nah, sebenarnya Nabi sendiri itu ya ini bersabda bagi para wanita ya, a'dhamun nisa'i barakah aisaruhunna mu'nah. Jadi perempuan yang paling berkah itu ternyata yang standar maharnya paling simple. Oke, benar. Gitu. Perempuan yang paling berkah, Yang standar maharnya paling simple. Oke, simple nih ya. Simple Gimana kan? tuh Mas? Mudah aja. Jadi tidak harus menuntut misalkan ratusan gram emas atau puluhan gram emas, enggak. Ya mungkin nggak apa-apa nyebut, tapi dia menyesuaikan kondisi calon suaminya. Seperti itu. Nah, itu termasuk tanda keberkahannya seorang wanita. Itu kata Nabi. Nah, tapi ini fun fact-nya. Meskipun Nabi mengatakan kalau wanita yang paling berkah itu adalah yang maharnya paling simpel, Nabi sendiri itu memberikan mahar kepada para istrinya sekitar 12,5 uqiyah. Kalau didirhamkan sekitar 500 dirham, kalau dirupiahkan sekitar 50 sampai 60 juta. Jadi banyak juga ternyata. Banyak ya. Banyak juga. Jadi Nabi ketika memberikan mahar kepada para istrinya itu maharnya lumayan lah. Jadi nggak menghargai. Tapi Nabi menasihati para wanita jangan tuntut. Nabi sendiri menghargai para wanita. Itu bagus tuh. Jadi kita menjadi yang terbaik di setiap posisi. Paham ya? Paham sih. Jadi para wanitanya nggak perlu menuntut. Ya. Kemudian suaminya ya
bukan mentang-mentang dia nggak nuntut, terus kita kasih sekedarnya seperti itu. Berarti gini nggak sih Mas, pasangan yang baik itu saling bertoleransi, diskusi dan bertoleransi. Kayak kita maharnya berapa, didiskusikan. Oh aku sanggupnya segini, misalkan kalau dari seorang perempuannya, tapi aku inginnya segini. Nah, didiskusikan lah toleransi gimana mendapatkan jalan terbaik untuk pernikahan. Kan kalau kita ngomongin mahar, tapi ujung-ujungnya malah ribut di rumah tangga nggak baik juga ya. Padahal belum nikah loh. Belum nikah. Gitu. Betul. Nah, ada ini juga nih, ada kejadian menarik nih. Dulu ada sahabat kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat kaya raya. Di Mekkah dia orang kaya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, nggak membawa harta apapun. Pas ke Madinah, beliau jadi orang kaya lagi. Jadi mentalnya emang kaya. Jadi taruh di mana aja dia kaya. Jadi dia orang kaya. Simpelnya dia orang kaya ya. Jadi baru berapa bulan di Madinah, beliau udah kaya lagi. Terus ketika bertemu dengan Nabi, Nabi mengatakan, mencium bau aroma wangi. Nabi bertanya kepada Abdurrahman, Abdurrahman, aroma apa ini? Kata Abdurrahman, saya baru nikah wahai Rasulullah. Saya baru nikah. Jadi aroma wangi ini tuh dari aroma pernikahannya dia. Apa yang bisa diambil pelajaran Selo dari kejadian ini? Ternyata Abdurrahman itu nikahnya nggak ngundang Nabi, bener nggak? Oh, nggak diundang? Nggak diundang kan? Buktinya tadi Nabi nanya, ini apa? Oh iya ya. Ini apa gitu? Nah, jadi sebagian dari kita pengen kan pernikahannya ngundang orang-orang penting. Nah, itu kan juga sedikit memberatkan. Betul. Kalau bagi orang yang nggak keberatan, saya nggak mempermasalahkan itu. Tapi ternyata Abdurrahman orang yang lumayan kaya, ya, yang di Madinah ini ternyata Nabi orang tokoh yang paling luar biasa ya. Di Madinah nggak diundang. Itu satu. Kemudian kata Nabi, loh, oh ternyata kamu baru nikah ya? Kata Nabi, kamu nggak buat walimah, resepsi gitu. Kata Nabi, aulim walau bisyah, cobalah bikin resepsi walaupun cuman pakai 1 ekor kambing. Nah ternyata Nabi nyuruh Abdurrahman yang kaya raya, resepsinya cuman pakai apa? Apa tuh? Kambing tadi. Oh, cuma kambing doang? Cuma dianjurkan cuma kambing, padahal simpel ya? Simpel banget. Simpel seperti itu. Dia, ya walaupun orang punya standarnya masing-masing ya, mungkin orang ada yang kaya sekali, sehingga pernikahannya misalkan ratusan juta bagi dia itu seperti kambing ya. Tapi betul. Intinya kalau kita kehidupan pernikahannya masih panjang, ya lebih baik uangnya dipakai untuk kehidupan pernikahan. Betul. Ya daripada untuk membesarkan acara itu. Betul sih Mas. Nikahlah sesuai dengan kemampuan. Itu lebih indah sih Mas. Daripada memaksakan diri, terus akhirnya kan malah pusing sendiri kan, agak gak enak juga ya jadi nikahnya. Terus nih Salo, aku bandingin ya, misalkan apa yang terjadi dengan teman-teman atau orang yang melakukan hal buruk di hari Valentine sama yang terjadi di pernikahan. Coba ya, misalkan ada kecelakaan pas hari Valentine. Ya, kecelakaan ya, tanda kutip nih. Si perempuannya hamil. Si perempuannya hamil. Kira-kira perasaan perempuannya gimana? Panik sih Mas, apalagi kalau belum nikah kan. Belum nikah. Dimulai dari, padahal sebenarnya kehamilan itu bisa menjadi suatu berkah kan. Betul. Kalau udah nikah. Kalau udah nikah. Ya, maksudku kalau orang belum nikah melakukan hal itu, selesai deg-degan. Aduh, gimana nih? Waduh, keringetan. Habis itu ya pandangannya gelap. Orang kalau sudah menikah melakukan hal itu plong banget. Bahkan keluar tetangga nih kayak syukuran, kalau anaknya udah hamil ya. Wah, ini kapan diselamatin. Gitu. Tapi kalau dari hasil yang buruk diumpet-umpetin. Betul. Tapi kalau hasilnya dari pernikahan, wah benar diselamatin, orang jadi bahagia. Bayinya juga bahagia. Secara psikologis juga akan bahagia kan, karena ibunya bahagia. Itu beda tuh ya, antara kehamilan dari luar nikah sama dari nikah ya. Betul. Outputnya sama-sama hamil, tapi prosesnya selanjutnya yang ntar kalau anaknya lahir ya dari yang luar nikah sama para tetangga kan dibilang apa? Anak haram kan. Kasian nih anak nggak salah apa-apa. Tapi kalau dari pernikahan ya anaknya ntar sama tetangga disukai, dikasih hadiah dan lain sebagainya. Jadi mungkin ntar nextnya kita bahas tentang pernikahan ya. Pernikahan bisa lah kita cari tema dari pernikahan. Pernikahan ini menarik banget Mas. Kita bisa drag banyak keuangan, ke apapun itu, psikologi. Nanti ditunggu ya segmen-segmen kita. Pokoknya kita akan bahas semua permasalahan sosial inilah. Oke. Gimana Selo? Ada lagi mau kita bahas? Cukup kali ya Mas. Cukup ya? Oke. Thank you. Semoga next kita bahas lagi. Aku jujur udah tercerahkan ya. Aku bakal jabarin dikit. Intinya Valentine nanti teman-teman dianjurkan jangan melakukan lah. Kalau emang teman-teman mau ngasih
apa ya, confession atau ke teman-teman kalian nih untuk menghargai teman kalian. Jangan di hari Valentine. Kalian bisa berupa misalkan ucapan terima kasih aja atau memperlakukan teman kalian seberharga mungkin lah. Seperti itu. Biar kalian nggak terjerumus ke zina. Apa tadi ujung-ujungnya? Z. Zina. Oke, gitu ya dari kami teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Akbar. Terima kasih. Pembahasannya menarik banget. Thank you. Aku tercerahkan nih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Sobat Wabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.